Putri Aryani yang kemudian di season ke-18 pencarian bakat di Amerika mendapatkan Golden Buzzer dari orang yang paling ketat, paling pelit untuk memberikan pujian dari Simon Cowell. Pelajaran penting dari seorang Putri Aryani adalah tentang bagaimana merubah dari insecure menjadi bersyukur. Kebanyakan kita itu selalu fokus kepada kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga membuat kita rendah diri dan kemudian merasa bahwa kita tidak sempurna dengan fisik kita, dengan kemampuan kita, dengan eksistensi kita dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta? Pada kesempatan kali ini untuk pertama kali saya akan mereaction satu fenomena yang 1 minggu terakhir itu sangat gegap gempita di jagat maya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu tentang seorang gadis berumur 17 tahun yang namanya Aryani Nisma Putri atau yang kita kenal dengan Putri Aryani, yang di season ke-18 pencarian bakat di Amerika mendapatkan Golden Buzzer dari orang yang paling ketat, paling pelit untuk memberikan pujian dari Simon Cowell. Maka banyak orang kagum, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Putri Aryani ini karena bukan tanpa alasan. Karena Putri Aryani seorang gadis disabilitas tunanetra, ketika membawakan lagunya sendiri dalam bahasa Inggris, bahkan Simon minta satu lagi dan mendapatkan Golden Buzzer, tidak harus ngikutin tahapan-tahapan selanjutnya langsung ke semifinal. Maka semua orang apresiasi, dan di dalam apresiasi itu ternyata gadis kelahiran Riau ini begitu luar biasa menjalani kehidupannya dengan segala keterbatasannya. Dia berbicara begitu luar biasa, bisa bercanda, keluar kata-kata yang penuh hikmah walaupun dengan segala keterbatasannya. Tidak pernah kemudian mengeluh dan hal-hal positif lainnya. Maka tidak heran sahabat-sahabatku, banyak orang kemudian memberikan respect kepada Putri Aryani. Banyak menteri mengundangnya, bahkan orang pertama di negara kita, Bapak Jokowi, kemudian mengundangnya ke istana, dan kemudian nanti tanggal 17 Agustus akan mengundangnya dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Kita akan memberikan reaksi terhadap terhadap beberapa paradigma atau jalan hidup atau sesuatu yang membuat seorang Putri Aryani menjadi begitu luar biasa. Yang pertama, saya kira pelajaran besar dari seorang Putri Aryani adalah dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam bahasa agama itu dia sudah ridho. Dia fokus untuk mengeluarkan talenta atau mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Saya kira ini pelajaran besar betapa banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, sering membanding-bandingkan. Maka begitu banyak fans dari para artis dan sebagainya karena mereka merasa tidak sempurna dan harus mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang lebih sempurna. Saya kira poin pertama, pelajaran pertama dari seorang putri, dari seorang ayah Bapak Ismawan dan Ibu Reni ini luar biasa. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia ridho atas apa yang telah Allah takdirkan kepadanya.
bahkan dia mencintai dirinya, mengambil dan mengeluarkan segala kemampuannya, sehingga lahirlah seorang tidak saja singer, seorang penyanyi, tapi dia juga seorang yang bisa menulis lagu dengan bermain piano yang luar biasa, bahkan sudah menelurkan album yang diberi judul Melihat Dengan Hati. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Taufik Cinta, kita juga bisa belajar yang kedua. Pelajaran penting dari seorang Putri Aryani adalah tentang bagaimana merubah dari insecure menjadi bersyukur. Kebanyakan kita itu selalu fokus kepada kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga membuat kita rendah diri dan merasa bahwa kita tidak sempurna dengan fisik kita, dengan kemampuan kita, dengan eksistensi kita dan sebagainya. Tetapi Putri Aryani memberi pelajaran besar buat kita. Ayo kita fokus pada apa-apa yang telah Allah titipkan kepada kita, merubah dari insecure menjadi bersyukur. Ini tidak mudah, karena orang yang bisa selalu bersyukur selalu menyadari bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna, semuanya penuh kekurangan, yang maha sempurna hanyalah Allah. Maka kalau kita sudah sadar tidak ada yang sempurna, maka kita fokus. Rasulullah bahkan mengajarkan, fokuslah sama hal-hal yang baik dalam dirimu, dalam peristiwa yang ada di sekitarmu, sehingga ketika kita sudah mensyukuri atas apapun yang Allah titipkan, maka kita akan mudah menjalani kehidupan kita. Kalau itu sudah kita lakukan, maka tidak ada rendah diri, tidak ada fokus pada kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi malah mensyukuri atas apapun yang telah Allah titipkan, dan fokus mengembangkan titipan-titipan Allah itu menjadi satu karya, satu potensi-potensi yang luar biasa. Yang ketiga, yang juga penting kita petik pelajaran dari seorang Putri Aryani yang menginspirasi banyak orang, bahkan orang-orang yang lebih senior dari dia di seluruh dunia, adalah tentang bagaimana Putri Aryani mengajarkan kepada kita jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berlebih-lebihan, ketakutan yang berlebih-lebihan dengan kondisi kita. Memang teman-teman sekalian, kondisi sekarang itu kan Masya Allah, dengan media sosial, dengan percepatan perubahan yang begitu cepat, banyak orang overthinking. Kadang-kadang anaknya baru lahir sudah overthinking bagaimana nanti kuliahnya dan sebagainya. Belum nikah sudah overthinking bagaimana nanti menjalani kehidupannya. Belum mencoba sesuatu sudah overthinking bagaimana nanti gagal dan sebagainya. Putri Aryani mengajarkan, rubahlah. Jangan terlalu overthinking, tetapi memperbanyak positive thinking atau husnudzon. Kalau orang sudah husnudzon, sudah berpikir positif, itu akan menarik, alam akan menarik hal-hal positif juga, yang kemudian dia akan raih. Dan itu telah dibuktikan oleh Putri Aryani. Bayangkan teman-teman sekalian, Putri Aryani tahun 2018 sudah mengapply, mengirim video untuk ikut pencarian bakat di Amerika, tetapi tidak digubris, diabaikan. Tetapi dia tidak overthinking, dia tidak meratapi itu, tetapi dia terus mengasah kemampuannya sampai 5 tahun kemudian 2023 dia mendapatkan undangan untuk audisi di Amerika Got Talent, dan kemudian kita tahu hasilnya Masya Allah luar biasa. Dia mendapatkan Golden Buzzer, yang kemudian dia langsung bisa ikut ajang ini, langsung masuk semifinal dan tidak harus mengikuti babak-babak sebelumnya. Saya kira ini menjadi pelajaran penting. Ayo kita fokus betapa powerfulnya kalau kita selalu berpikir positif dan meninggalkan overthinking, kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang-kadang tidak beralasan, yang menghambat kita untuk melakukan hal-hal yang positif ke depannya. Gara-gara overthinking kita tidak berani melangkah. Gara-gara overthinking dan kita tidak maksimal melakukan satu pekerjaan atau rencana-rencana kita. Putri Aryani
dengan segala keterbatasannya mengajarkan kepada kita, fokuslah pada hal-hal yang positif, selalu berpikir positif dan hindari overthinking, karena itu akan menghambat perjalanan kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan terakhir, saya kira kita sepakat apa yang telah dijalani oleh Putri Aryani mengajarkan kepada kita manjada wajada, bahwa ikhtiar, usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil. Dan kita tahu dari umur 2 tahun Putri Aryani dengan segala keterbatasannya mengembangkan potensi yang ada dirinya, suaranya yang luar biasa, dan dia kembangkan itu. Dia ikut kompetisi dari yang bersifat lokal, diabaikan orang, diskriminasi, tidak dianggap karena keterbatasannya, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Dia tetap terus memperbaiki kualitas apa yang ingin dia capai, terus memperbaiki kualitas bermusiknya. Tetapi kita tahu hasilnya, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Manjada wajada adalah orang-orang yang, kata Putri Aryani, adalah orang yang tidak menunggu kesempatan datang pada dirinya, tetapi orang-orang yang selalu menciptakan kesempatan buat dirinya. Dan itu dibuktikan tidak hanya dengan quote atau kata-kata dari Putri Aryani, tapi dibuktikan hari ini. Bayangkan teman, 17 tahun dengan keterbatasannya bisa membuat 4 juri di pencarian bakat Amerika memberikan Golden Buzzer. Seluruh penonton yang hadir di studio itu standing applause, semua orang memberikan apresiasi. Saya kira kita perlu Putri Aryani yang baru, Putri Aryani yang lain, untuk menginspirasi bangsa kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada kemudian masing-masing orang punya hak untuk sukses, masing-masing orang punya hak untuk bahagia, masing-masing orang tidak ada alasan untuk dengan segala keterbatasan yang ada untuk tidak menggapai cita-citanya. Itulah beberapa catatan yang saya kira penting, mudah-mudahan jadi pembelajaran kita. Terima kasih Putri Aryani, teruslah berkarya, teruslah menginspirasi banyak orang, dan jadilah hamba Allah yang semakin baik, sehingga kemudian Putri Aryani kita doakan sukses di dalam karirnya, sukses dalam studinya, sukses dalam kehidupannya, dan menjadi khairun nas anfa'um linnas, menjadi orang yang punya peran, punya banyak manfaat, menginspirasi, membantu banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.